Pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dinda, selaku host podcast kita pada hari ini. Nah guys, hari ini tuh kita bakal ngobrol, sharing tentang sesuatu yang seru banget nih, yaitu bahasa gaul zaman sekarang atau istilah kerennya itu bahasa Gen Z. Siapa sih di sini yang nggak pernah gunain kata gaskeun, YGY maupun ngiling? Apa ya sih? Kalian pasti sering kan gunain istilah-istilah kayak gitu. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih guys? Istilah itu tuh muncul, tapi langsung rame di mana-mana. Jadi hari ini bakal kita bahas. Ngomongin soal kata gaul nih guys, aku gak sendirian loh. Hari ini aku kedatangan tamu spesial dari teman-temanku yang selaku Gen Z. Hai, halo guys, gimana nih tadi? Mana atau macet? Macet banget. Banyak macet. Nah, biasa lah ya. Biasa banget. Kalau macet banjir. Udah memang kan. Udah. Ya, apa belum lah? Aku baru. Iya. Asal gitu belum. Jadi nambah bisa kali dia sekarang. Yes. Kalau kemarin. Kemarin juga sekarang. Si paling hari. Oh iya nih guys, aku udah bareng teman-temanku. Boleh dong kalian perkenalkan dirinya dulu. Oke, sebelumnya deh. aku duluan ya. Nama aku Muhammad Firdasan. Bisa dipanggil Firzi. Halo. Halo semuanya, aku Zahra Bunga Nabila. Kalian semua bisa panggil aku Zahra. Halo. Hai guys, perkenalkan nama aku Syifa oleh Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Syifa. Nah guys, teman-temanku ini kan juga dari kalangan Gen Z ya. Nah, jadi mau sharing-sharing aja di sana mereka. Gimana sih bahasa Gen Z sekarang itu? Gimana aku melihat media sosial ya, terus menemukan kalian kayak nggak relate nggak sih sama aku gitu loh. Di situ bahasa kenapa ya? Ya pantes lah ya, nggak relate gitu sama Iya, kita Gen kita. Z. Kita Gen Z kayak gini kan, enggak. Nah, Terus perubahan kayak gini tuh mengubah karakter lu nggak sih, karakter bahasa ini? pastinya kayak bahasa zaman kita nih ya, beda sama bahasa Gen Alpha. Kita juga nggak kenal itu apa Aris, Gen Alpha itu kan juga terkenal dengan bahasa yang Sigma juga kan. Nah kita nggak ada lagi tuh dengan bahasa itu, dalam gitu. Terus kayak karakter bahasa kita di era Gen Z ini itu punya karakternya sendiri gitu. Kayak percampuran antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, bahasa yang modern sekarang lah pokoknya. Istilah slang-slang sekarang Iya, gitu. bahasa slang juga ada. Iya, kan banyak ya sekarang kayak bahasa-bahasa slangnya dia tuh campuran Inggris gitu loh. Iya. Kayak sekarang apalagi yang tinggal di kota-kota besar kayak di Jakarta, kayak dikit-dikit ngomong flexing. Jaksel. Nah, Jaksel biasanya tuh. Jaksel. Apaan sih flexing itu apa sih, kayak kan itu campuran dari Inggris ya. Sebenarnya memang ya bagus sih kita jadi bisa belajar bahasa Inggris lagi. Tapi kalau misalnya dicampurkan dengan bahasa Inggris juga berpengaruh nggak sih kayak sama karakteristik bahasa Indonesia sendiri gitu? Itu nggak harus ya. Berpengaruh sih ya. Baru banget. Jadi males berbahasa sendiri gitu. Ya karena ya penggunaan bahasa-bahasa slang itu sebenarnya ada dampak positif sama negatifnya. Ya bener, ada dampak positifnya itu yang pertama kayak ngobrol tuh jadi lebih asik. Ya kayak kita sekarang lah, Lebih misalnya santai, kayak bener. ngobrolnya santai-santai, nggak yang bahasa formal, yang terlalu baku. Kayak, Ya di antara kita kan mungkin kita bisa saling paham, tapi di antara generasi gimana ya? itu sulit sih. Kalau lintas generasi kayaknya emang sulit. Gen Alpha sama Gen Z aja udah beda, apalagi Gen sebelumnya. Iya, Ya, karena kan banyak yang
disingkat-singkat juga ya, contohnya kayak on the way, OTW, OOTD, kayak gitu. Itu kan masih ada bahasa Inggris yang Iya, singkat singkat bahasa juga. Inggris juga. Tentunya terutama kayak generasi X sih, kakek nenek kita kalau semua generasi X dari tahun berapa ya sampai tahun 1967 ya. Iya. Mereka kan ngerti gak sih kalau kita ngomong kayak gitu, kayak Pastinya kayak mereka merasa kita nggak sopan nggak sih? Padahal itu Iya, bahasanya benar. gitu. Jadi tren globalisasi ini berpengaruh banget itu apa? Terus perubahan bahasa ini tuh berdampak nggak sih sebenarnya? Pastinya iya, terutama di dunia pekerjaan sama di dunia pendidikan itu sangat berdampak. Contohnya di pendidikan, nah guru-guru itu dari awal kita masuk itu mereka itu mempelajari bahasa-bahasa kita kayak bahasa Gen Z, Gen Alpha. Nah itu tujuannya untuk memperdekat diri mereka kepada mahasiswa supaya mahasiswanya itu gampang mengerti loh karena sudah dekat dari awal. Terus di dunia pekerjaan kan apa ya? Aku lihat berita sekarang tuh Gen Z itu kayak gimana ya? Apakah ada dampak dari bahasa ini? Ini kayak itu nggak sih? Karena dia nggak terlalu formal, sementara di dunia pekerjaan formal kan ya. Formal ya. Nah iya, karena ini kita misalnya jadi karyawan nih sama bos. Nah kebanyakan sekarang itu Gen Z itu yang memiliki bos yang setara dengan mereka, itu mereka ngobrol itu pakai bahasa Gen Z. Dia kayak dapur banget lah Nah, ya. iya. Nah, di situ ada dua faktor kemungkinan. Yang pertama bisa menjadi lebih dekat, yang kedua itu bisa memperjauh karena sebagian orang pasti ada yang nggak suka karena Ya, pastinya. ya kan karena dia merasa kurang sopan. Oke, makasih. Iya, perubahan ini terjadi karena globalisasi dan media sosial. Media sosial itu ternyata sangat berpengaruh ya. Berpengaruh banget sama media sosial. Karena kan interaksinya itu antara seluruh di dunia ya kan. Jadi kayak bahasa-bahasa itu jadi nyampur semuanya. Apalagi sekarang zaman-zamannya orang suka K-pop lah, kayak bahasa-bahasa Korea pasti lebih masuk lagi. Malah lebih bersemangat Ya ya bahasa bahasa asing, asing. bahasa asing daripada Indonesia. Pengaruhnya. apalagi kita kan kayak nggak semua dari daerah perkotaan ya, kita kan juga ada beberapa yang merantau ke sini, jadi bahasa-bahasa kayak di daerah-daerah pinggiran gitu kan beda sih ya sama aslinya kota yang lebih gaul lah istilahnya, ya kan? Nanti tiba-tiba gitu loh, pas kita ngomong bahasa daerah malah di kata-katain lah. Terus norak, Iya, kalau nggak denger kan? Dan kan itu ciri khas daerah ya, malah dikata-katain. Nah itu dia kuncinya satu, kita walaupun kita itu Gen Z punya bahasanya sendiri, kita juga harus melestarikan bahasa kita. Jangan sampai bahasa kita itu malah hilang. Sama bahasa Indonesia. Nah iya, jadi Banyak kasus Gen Z yang ya bahkan nggak bisa bahasa sukunya sendiri gitu Ini loh. krisis bahasa. Iya, termasuk krisis bahasa sih menurut aku. Mereka lahir di suku itu Di daerah itu dan orang tua mereka padahal bisa dibilang ada banyak yang orang tua itu fasih gitu kan Iya. bahasa itu, tapi anaknya sendiri tuh nggak tahu, entah mungkin memang sama orang tua yang nggak dibiasakan bahasa daerah sejak kecil atau mungkin memang anaknya yang nggak suka tuh pakai bahasa daerah, dibilang norak lah atau apa kan. Sebenarnya contohnya aku sendiri gitu. Aku aku berasal dari Sumatera Barat kan, kemudian pakai bahasa Minang gitu kan. Maksudnya nggak bisa bahasa Minang gitu. Salah satu contoh krisisnya itu ada di diri aku sebenarnya sebagai krisis juga. bukan kamu aja sih. Iya, aku juga. Kita juga itu nggak bisa bahasa daerah masing-masing. tapi kebanyakan orang itu kadang dia emang nggak tahu ngomongnya tapi paham Iya, gitu. Kamu ngomong apa, tapi paham apa yang dibilang gitu. Cuma kayak susah aja nih punya, bukan berarti kita nggak mau gitu loh. Iya sih, karena nggak dibiasakan juga kan dari orang tua yang cuma bilang tadi gitu.
sih. Tapi ada beberapa bahasa kata-kata dari bahasa Gen Z ini sekarang udah bisa diterima oleh Kamus Bahasa Indonesia. Dan itu kata Sudah dibakukan. yang udah dibakukan gitu dengan bahasa Indonesia. Contohnya itu kemarin kalau nggak salah aku nampak itu bahasa selfie ya. Oh iya, bahasa gaul juga Iya, ya. bahasa gaul tapi udah dibukukan dan diterima ibaratnya itu dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya Gen Z ini kreatif ya, karena iya menurut aku sih kreatif karena kayak Gen Z ini mampu menciptakan kosakata baru yang unik. Iya. Nah, jadi kosakata baru ini terkadang memang nggak semua orang ngerti. Nah, jadi karena kayak istilah slang-slang itu yang apalagi ada Inggris-Inggrisnya kan, yang berarti flexing, kayak orang-orang tua kita kan nggak ngerti tuh kayak gitu. Nah, ini tuh ngebuat kayak Gen Z ini punya seolah-olah bahasa rahasianya sendiri, yang bikin generasi kita tuh jadi berbeda dari generasi lain. Jadi kayak identitas Gen Z gitu nggak sih? Iya, Iya, bahasa slang itu kayak identitas Gen Z banget gitu loh. Setuju banget sih. Ya jadi benar ya kayak bahasa slang itu benar-benar jadi identitas ciri khasnya Gen Z lah ya kan zaman sekarang nih. Agak paham lah generasi lain. Iya. Dan juga nanti kan bakalan ada generasi yang selanjutnya Iya, lagi. iya, Alpha ya, istilahnya kita bikin alpha. Iya betul. Terus kalau kayak gini terus bahasa depannya tuh gimana ya? Pastinya ya bisa bertahan, terus juga bisa berubah. Contohnya saja di dunia teknologi nih. Kalau kita nge-search nih di Google itu udah di teknologi aja sekarang udah paham loh sama bahasa-bahasa kita, Oh ya? bahasa Gen Z. Gimana tuh? Contohnya aja kayak kita kalau nge-search nih di Google kayak nyari lagu. Nah, itu kita bilang aja kayak carikan lagu chill buat nyantuk. Oh, lagu Iya, aku sering sih Nah, kayak iya. ada search gitu, lagu vibe sad gitu, Nah, kayak iya. lagi galau gitu kan, nyari yang sad-sad gitu. Ibaratnya teknologi ini udah ngerti ya bahasa Nah, kita. Iya. Teknologi itu bakal terus berkembang seiring dengan gaya Bahasa bahasa yang kita. kita Ya. kenal, gitu ya. Nah, terus untuk perkembangan bahasa kita, sebenarnya itu pasti bakalan berubah seiring berjalan waktu. Contohnya aja sekarang ini udah ada game baru, game Alpha ya kan? Oh, yang Sigma itu. Kayaknya kedepannya bakal lebih banyak bahasa-bahasa baru yang kita kayak bakal jadi kayak milenial kayak mereka kurang ngerti bahasa slang kita, bahkan kita biasa juga bakalan nggak bisa beradaptasi dengan bahasa apa mereka, tapi kayaknya nggak deh, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi dan kemajuan bahasa juga kan. Dan kita nggak ketinggalan, kita ketinggalan guys. Benar. Nah, kuncinya ya walaupun gaya bahasa kita udah makin banyak, ya jangan ya beragam gitu, tapi kita jangan lupa dengan bahasa politik kita Iya itu benar sih, sendiri. ya benar. Kita harus ajarin generasi-generasi kedepannya itu pentingnya berbahasa daerah ya kan. Untuk nggak ada pembulian terhadap bahasa ibaratnya itu kan pembulian. Dan itu kan juga jati diri nggak sih? Betul, Bahasa betul. daerah itu juga merupakan jadi ciri khas masing-masing kan. Itu identitas kita sebagai rakyat Iya Indonesia. benar banget, benar banget. Kan sangat disayangkan ya kalau kayak orang tadi Iya. nggak bisa bahasa daerah masing-masing karena terlalu terpengaruh bahasa Gen Z juga nggak sih, bahasa slang-slang kayak gitu ya. Salah satunya terpengaruh itu salah satunya juga aku karena tinggalnya di sini gitu kan, bukan di Iya, Sumatera karena juga di perkotaan ya. perkotaan, jadi ya bahasa daerah itu kayak terminimalisir dari bahasa yang sering aku gunakan. Juga itu gara-gara pembiasaan di rumah nggak sih? Iya. Kayak aku kan biasanya ngomong itu kalau nggak pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi kebawa gitu bahasa Jawa aku, bahasa Indonesia. Bentuk-bentuknya gitu ya. Iya. Karena di rumah kalau sama orang tua harus bahasa Indonesia. Iya, nggak tahu deh bahasa orang tua lu. Nah, ya itu jadi keterbiasaan kita itu jadi terbawa sampai sekarang. Termasuk dampak negatif juga ya dari penggunaan kata-kata slang kayak gitu. Benar. Kan kita udah sharing-sharing nih dari pembahasan tadi, nemuin solusi. Selain solusi itu kan punya solusi lain nggak sih? Selain tadi kan seharusnya keluarga yang ngajarin
lain gitu. Tapi kan pasti ada dong solusi yang lain. Menurut kalian gimana? Nah, itu aku jawab dulu ya. Saya kan soalnya. Jadi gak cuma dari keluarga, terus dari ruang lingkup teman-teman kita juga bisa. Contohnya aku sering kok lihat teman-teman aku sama teman mereka itu fase pakai bahasa Minang gitu. Ya, jadi lebih terbawa lah ke keterbiasaannya itu. Jadi ya, kalau menurut kalian gimana? Kalau aku mungkin ini sih ya, kita kan dari kecil ya, dari lingkup pendidikan, dari SD itu kita udah mulai belajar bahasa Inggris ya, diajarin bahasa Inggris sampai SMP, SMA juga. Kalau menurut aku kayaknya jangan cuma bahasa Inggris dan bahasa Indonesia deh. Perlu ada kayak kelas bahasa daerah, biar gen alpha itu apa ya, bisa gitu loh berbahasa daerahnya masing-masing. nggak minder terhadap Iya, bahasa coba sih menurut aku kayak gitu. Jangan cuma bahasa setuju sih. Inggris aja. Emang penting sih buat mempelajari bahasa Inggris atau bahasa internasional itu, karena akan dibutuhin gitu suatu saat nanti, apalagi kalau mereka udah masuk dunia kerja. Iya sih. Penting juga loh buat belajar bahasa daerah, karena itu tuh ciri khas kita. Bangsa Indonesia Ciri khas gitu. kita. Dan semoga tidak boleh terlepaskan dari karakteristik bangsa Indonesia. Iya, karena beragam Indonesia ya. Nah, Bapak Presiden boleh dong didengerin tadi. Semoga didengar ya. Kami sebagai Gen Z. Mungkin sampai sini aja ya guys ya, sharing-sharing kita tentang fenomena bahasa Gen Z ini, penggunaan kata-kata slang atau sebagainya itu. Terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih juga untuk narasumber. Sama-sama. Undang lagi ya. Sekian guys, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Guys.